Ya, artinya bahwa si penceramah ini tidak bisa dikaitkan dengan orang yang bilang, oh saya terinspirasi karena penjelasan. Ya nggak bisa lah itu. Bahkan kalau kita balik psikologinya, saya sering kali nyodorin buku yang saya sengaja kasih sebagai bahan provokasi buat saya dapat umpan balik kan itu tekniknya kan teknik kita untuk tahu daya tahan intelektual seorang adalah umpankan dia dengan beberapa konsep. Kan itu gampang aja. Itu diajarin dalam ilmu pedagogi, ilmu cara mengajar. Oke. Kemudian kalau pada waktu berceramah tadi, di sana juga ada pejabat publik, ya, bahkan dari keamanan gitu ya. Apakah juga ikut bertanggung jawab dalam posisi ceramah, diskusi semacam itu? Agak susah minta pertanggungjawaban kalau orang yang disuruh untuk mengamati dia juga nggak pernah baca buku ya, bagaimana? Jadi dia laporin verbatimnya yang dicocok-cocokkan dengan kan orang itu selalu di kepalanya itu udah ada desain yang di brief. Nanti dia ambil bagian itu dikelopkan dengan bagian kiri yang di brief. Kan itu bahayanya. Ya. Kan seminar mestinya yang mengamati seminar ya akademisi itu kan nggak bisa pejabat daerah yang kemudian nguping sebentar lalu dia tiba-tiba oh ini ada konsepnya, nggak bisa itu yang namanya tacit knowledge, apa istilah Indonesia tacit knowledge, pengetahuan yang terselubung, yang tersembunyi, tacit knowledge itu yang mesti kita bongkar. Tacit knowledge si pelapor ini apa? Ya. Cukup. Terima kasih. Baik ahli, tadi kita sudah bahas mengenai beberapa hal terkait yang memang jadi keahlian saudara. Lalu begini, bagaimana pendapat ahli ketika seseorang mengatakan sesuatu hal pada suatu acara seminar? Di situ ada beberapa pihak lah seperti itu kan, ada beberapa pihak. Kemudian isi dari seminar tersebut adalah merupakan suatu hal yang memang waktu itu sedang menjadi trending topik seperti itu. Nah kemudian jadi trending topik, kemudian apakah bisa isi pikiran, wawasan, gagasan yang ada pada saat itu kemudian dijadikan suatu dasar ketika orang-orang yang hadir di situ kemudian melakukan suatu tindak pidana dari sudut pandang hermeneutika, karena kan yang disampaikan itu kan bahasa kan gitu kan. Kemudian juga ada lagi perihal mengenai hal-hal yang disampaikan itu apakah bisa digeneralisir bahwa itu adalah terkait dengan misalnya trending topik itu akhirnya menjadi suatu hal yang dilarang di kemudian hari gitu. Misalnya saya begini, saya gampangnya. Kita membahas seminar mengenai PKI. Gitu kan. PKI waktu itu belum dilarang tahun 1960. Kemudian di tahun 1965 terjadi hal yang seperti itu. Kemudian berangsur-angsur tanggal 1970 dilarang. Apakah bisa seperti itu, gagasan-gagasan yang dibahas waktu itu gitu kan menjadi suatu tindak pidana di kemudian hari? Demikian. Oke, ini kita balik pada tadi hermeneutic of suspicion. Sesuatu yang trending topik itu akan dikonsumsi berdasarkan keinginan partikular dari siapa yang menganggap itu trending topik. Saya kasih contoh ilustrasi dalam sejarah ya. Ada yang sangat trending sekarang juga soal perselingkuhan itu. Di dalam satu lakon dari Shakespeare ada yang disebut Oedipus Complex. Itu didasarkan pada skrip yang ditulis oleh Shakespeare yang judulnya Oedipus Rex, Raja Oedipus. Ceritanya begini. Oedipus ini dalam satu peperangan dia pergi ke medan perang dan waktu dia balik dia jatuh cinta pada seorang perempuan yang ternyata adalah ibunya.
Lalu terjadi kehidupan dalam lakon Shakespeare itu betul-betul seks yang menggairahkan itu. Berita itu ada di mana-mana. Kita bayangkan sekarang anak bercinta, bersetubuh dengan ibunya itu. Jadi trending topic itu. Lalu itu yang disorot, bahwa Oedipus ini melakukan kriminalisasi karena menyetubuhi ibunya itu. Yang nggak disorot adalah versi sebelahnya. Oedipus dia pergi berperang, nggak ada yang beritahu bahwa dia akan pulang, akan menemui permaisuri yang adalah ibunya, karena bapaknya nggak bilang, bapaknya tewas segala macam. Sekarang hakim misalnya mesti memutuskan ini perselingkuhan atau penipuan informasi. Kan begitu cara kita membaca kasus kan. Tergantung kita mau bilang, buat saya ini penipuan informasi, deceptif namanya. Karena Oedipus nggak bisa dihukum, dia nggak tahu. Dia pergi berperang, kapalnya balik, dia jatuh cinta pada. Dan di Indonesia juga mitologi begitu banyak kan. Jadi sekali lagi tadi betul cara bertanya itu, bahwa karena dia trending maka kita layani pembicaraan itu. Sekarang ada trending tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, kita bicara dong kan. Jadi apa yang salah kita bicara mau dia trending. Tapi tetap kita ingin nilai ini masuk akal nggak nih acara pembicaraan itu, konsep itu. Sama juga dengan tadi. Jadi nggak bisa itu kemudian dianggap bahwa dia memprovokasi melalui trending topik itu. Itu nggak bisa, itu lain, psikologinya lain. Ya. Oke, dari saya, apa pendapat ahli mengenai maraknya, ya? Mengenai maraknya serangan-serangan yang ditujukan terhadap istilah-istilah yang itu sebenarnya diatur oleh ajaran Islam, misalnya khilafah, jihad, baiat, segala macam. Yang maksudnya itu adalah dari sudut pandang beberapa masyarakat, pastinya itu adalah suatu hal yang memang menjadi suatu ajaran Islam yang harus memang nggak bisa kita negasikan kan, seperti itu. Nah, itu yang ironisnya saat ini dari pandangan beberapa kalangan masyarakat menjadi distigmakan negatif gitu kan. Entah itu disebarkan oleh orang-orang non-muslim ataupun yang ironis adalah yang KTP-nya Islam gitu kan. Apa pendapat saudara ahli mengenai fenomena-fenomena ini yang mulai marak seperti itu? Demikian. Ya, saya nangkap itu dari 2 tahun lalu sebagai framing aja, karena ada persaingan politik sebetulnya kan. Tapi kalau kita balik lagi pada stigma itu udah ada tahun 1950. Seorang sarjana Belanda namanya Wertheim tulisnya WF Wertheim. Dia nulis buku yang judulnya isi tesisnya itu Islam atau Muslim the majority with minority mentality itu. Jadi Muslim adalah mayoritas tapi dengan mentalitas minoritas itu. Dalam upaya untuk memberi sinyal bahwa ya kira-kira mungkin tafsiran sekarang orang takut ada revivalism, konsep-konsep kenegaraan Islam di Indonesia. Orang takut itu. Tapi itu ketakutan yang masuk akal. Sebab kalau kita mau hitung potensi itu, hitung berapa persen suara yang didulang oleh partai-partai Islam sejak kemerdekaan. Sekarang berapa? 15%. Bagaimana bikin merubah negara kalau cuma 15%? Padahal merubah negara itu dimungkinkan. Mungkin. Kenapa? Karena MPR, karena konstitusi kita kasih fasilitas itu. Rubah dasar negara bisa, itu cuma soal teknis. Tapi untuk masuk ke yang teknis itu, bagaimana dicapainya kalau cuma 10-15%? Dan bahkan dikorting oleh lembaga survei sebetulnya. Jadi sekali lagi itu soal-soal semacam itu semacam hantu itu yang digentayangkan di kita tuh. Lalu kita pecah sebagai bangsa itu. Padahal ya faktualnya nggak ada. Setiap kali pemilu, oke. Nah sekarang soalnya adalah bagaimana mungkin kita bikin semacam tudingan sesuatu yang sebetulnya tadi sudah terangkan ada di dalam perdebatan dasar negara kita. Dan memang ada di situ kok.
Itu yang saya terangkan tadi soal dekonstruksi. Gini, sila pertama di dalam versi awal Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 7 kata di situ. Oke. Lalu 7 kata itu kita hapus. Kita menghapus itu karena kesepakatan politik untuk acara demokrasi itu. Tetapi sebetulnya dia dihapus dari teks, bukan dihapus dari memori kita. Bahkan waktu dia dihapus, dia menimbulkan teks baru. Setiap teks yang dihapus menimbulkan teks baru. Apa isi teksnya? Bahwa kita pernah punya kenangan dengan toleransi luar biasa dari umat Islam. Itu teks barunya. Jadi kalau saya bikin teks baru, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu sudah terhapus. Penghapusan itu menimbulkan teks baru. Bunyinya begini. Ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi maksimal demi demokrasi oleh umat Islam. Kan itu sebetulnya toleransi itu yang kita nikmati sekarang. Pengorbanan itu demi keutuhan NKRI. Jadi di dalam ilmu dekonstruksi, menghapus teks menimbulkan teks yang baru tuh. Nah, teks itu juga yang mau dihapus oleh kekuasaan hari ini tuh. Ini nggak bisa dihapus. Karena begitu dihapus timbul teks baru lagi. Itu metode dekonstruksi di dalam ilmu hukum begitu. Setiap hukum yang dihapus dia mesti ada jejak. Apa yang dihapus? Penghapusan itu adalah hukum baru. Kapan dihukum baru? Nanti setelah hukum yang dihapus itu menimbulkan semangat baru untuk lakukan judicial review, kan begitu jadinya kan. Jadi sekali lagi itu fungsinya hermeneutik hukum. Saya hanya terangkan itu sebagai metode berpikir di dalam persidangan yang terhormat ini, majelis hakim yang terhormat. Sebagai pertanyaan dari kami adalah tadi yang disampaikan oleh rekan kami bahwa antara lain isi ceramahnya Pak Munarman itu menyampaikan buku-buku ini ya. Dan juga tentang buku-buku ini, The Terror Factory, yang dia percayai oleh Pak Munarman itu bahwa teror itu adalah terorisme in general, itu adalah fabrikasi. Ya itu yang disebut tadi oleh Noam Chomsky sebagai sebagai istilah lain, manufacturing, dimanufaktur, difabrikasi juga sama istilah. Nah, pertanyaan kami, bagaimana kalau pendapatnya ahli tentang buku-buku baca ini yang menyampaikan bukti-bukti yang appalling juga ini di sini tentang manufacturing terorisme. Iya, saya membaca buku pertama terorisme itu ditulis oleh itu buku kuning tuh menyolok sekali itu. Nanti saya ingat-ingat ya. Tapi seluruh bacaan saya, karena saya latar belakangnya, saya mengajar filsafat itu mengajar semua ilmu tuh dari ilmu. Jadi saya ngajar di Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, bahkan Fakultas Hukum, Fakultas Teknik tuh. Jadi kalau saya diskusi dengan mahasiswa, saya mesti siap. Karena orang akan protes. Anda kan filsafat, kok ngajar Fakultas Teknik? Loh, filsafat itu dari awal mengasuh semua pengetahuan. Jadi saya paham tentang asumsi, hipotesis. Tentu saya nggak bisa terangkan apa isi buku Stephen Hawking, aksiomanya, tapi saya ngerti prinsip-prinsip dasar ilmu fisika itu. Jadi begitu juga, begitu seseorang membaca buku-buku itu, di kepalanya langsung terbentuk semacam kuriositas. Bahwa yang beginian wah ini buatan, ini mau apa? Saya bisa dengan mudah tahu bahwa itu fabrikasi. Wah ini mah yang pesan ini kelompok itu, yang ini kita udah tahu ini bahasa rupiah, gampang kan? Jadi nggak ada soal, karena keterbukaan informasi menyebabkan semua orang bisa jadi interpreter gitu. Jadi sekali lagi ya biasa aja kalau orang membantai buku atau mengatakan ya ini dasarnya ini fabrikan. Karena bahkan saya sebut tadi tokoh yang paling terkenal yang menganggap bahwa ini semuanya fabrikasi, termasuk teroris fabrikasi, namanya Noam Chomsky, umurnya 90 tahun lebih sekarang dan masih aktif berpikir dan dihormati sebagai intelektual yang gak ada motif apa-apa selain hanya ingin menyelamatkan cara berpikir kritis, junto demokrasi, junto human rights.
majelis hakim dari penasihat hukum cukup. Baik, dari penuntut umum ada tanyakan, silakan. Terima kasih yang mulia. Yang kami hormati penasihat hukum Saudara Dr. Andes Loki Gedung. Untuk selanjutnya saya sebut saudara sebagai ahli ya. Saudara ahli, kami sebenarnya ingin mengetahui keahlian ahli itu. Apakah filsafat, kalau di kurikulum vitae-nya kami lihat seorang filsuf akademisi ya. Setahu saya filsafat apakah ada cabang lagi itu? Kalau yang keahlian saudara yang benar-benar dalami itu apa, filsafat umum atau mungkin biasanya ada cabang-cabang apa, filsafat ilmu atau filsafat hukum barangkali. Mohon maaf karena kalau pertanyaan saya karena memang keterbatasan saya tentang filsafat. Saya diundang sebagai ahli dalam kasus hukum itu. Tapi saya mengajar 15 mata kuliah. Termasuk filsafat teknologi. Termasuk studi tentang memetik. Macam-macam lah itu. Jadi selalu orang memang bingung, ini kok ngajarnya banyak betul itu. Ya karena saya memang tahu banyak. Jadi saya mesti ngajar banyak gitu. Itu konsekuensinya. Orang juga bilang, Anda lulusan S1 kok ngajar di S3? Nggak mungkin. Ya tanya aja sama UI, kenapa dia minta saya ngajar di S3? Saya ngajar di S3 tuh. Bahkan saya ngajar metodologi ini, filsafat, cara berpikir itu di Sespimti Polri di Lembang itu, yang mau jadi bintang atau jadi jenderal. Saya kasih kuliah yang sama, kuliah umum dengan metode beginian, metode filosofi. Saya juga ngajar di Lemhanas dengan gini, soal terorisme saya pernah kasih kuliah di Lemhanas itu. Saya juga ngajar di Departemen Intelijen Polri itu, apa namanya itu? Direktorat Intelijen ada kan? Interpam itu. Saya terangin yang beginian tuh. Mana lagi saya ngajar banyak betul ya. Di Seskogap TNI itu di Bandung juga saya ngajar dengan memakai filsafat sebagai alat analisis tuh. Jadi filsafat adalah mode of thought, cara berpikir itu, terutama critical analysis. Karena itu tadi hermeneutics adalah bagian sebetulnya kecil dari filosofi itu. Masih ada macam-macam itu, epistemologi yang lebih berat sebetulnya tuh. Tapi saya mau gambarkan bahwa kerumitan itu kadangkala bisa diselesaikan dengan cara naik ke atas, bird's eye view. Kalau kita terjebak di dalam kotak yang dibikin oleh Daedalus, namanya labirin, supaya kita selamat kita naik ke menaranya, supaya kita tahu ke bloknya di situ. Nah filosofi itu naik ke atas supaya dapat helikopter view tuh. Jadi saya memakai itu untuk melihat semua hal di Indonesia. Saya pakai jalan pikiran philosophical discourse itu, Pak Jaksa. Ya. Terima kasih. Terkait dengan perkara atas nama terdakwa ini, ahli dimintai sebagai ahli filsafat hukum ya tadi ya, atau bisa dijelaskan? Ya ahli apa aja, saya bisa jawab semua hal. Oke. Apakah ahli mewakili akademisi atau kalau di kurikulum vitae kan sebagai tenaga pengajar Ya. tidak tetap di UI ya, kalau tidak ada Fakultas Sosial Budaya Filosofi. Nah ini itu apakah ada penugasan dari kampus misalnya Untuk hadir di sini. ya? Saya tuh berhenti mengajar kira-kira sejak 4-5 tahun lalu tuh. Tapi saya masih mengajar kayak tadi di lembaga-lembaga macam-macam, atau kalau di kampus yang ngajar mungkin dalam setahun ini saya udah ngajar di 40 kampus itu. Tapi saya mengajar 15 tahun di Universitas Indonesia. Berarti tidak atau bukan mewakili kampus ya? Tidak, saya tidak mewakili kampus, saya mewakili pikiran akademi saya. Kami lanjutkan ke materi ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan. Bisa saya tanya dulu, saya klarifikasi aja. Kenapa harus ada backup institusi seseorang untuk jadi ahli itu? Biasanya kalau dari kami, ini kami tidak tahu,
pemohon itu mengajukan permohonan untuk ahli apa dari pihak kampus yang menunjuk sesuai dengan keahliannya, biasanya begitu. Makanya untuk biar resmi kemudian pihak kampus surat penugasan. Ya biasanya begitu, itu zaman Orde Baru juga begitu, birokratisasi. Prosedural saja. Mesti diasuh oleh institusi. Padahal pengetahuan zaman sekarang itu beredar tanpa perurusan universitas itu. Ya, kami lanjutkan. Oke, kalau ada pertanyaan yang kurang Ya, benar dibenarkan. Jadi ahli tadi menjelaskan bahwa khilafah daulah Islamiyah adalah suatu konsep barangkali kalau tidak salah tadi ya. Itu di mana orang yang membicarakan masalah khilafah dan daulah itu tidak ada masalah, itu bagian dari kebebasan berpendapat ya. Nah, saya mohon penjelasan ke ahli itu bagaimana seseorang yang menyampaikan konsep dengan seseorang yang ingin merealisasikan konsep itu. Dalam arti begini, ada yang ingin mewujudkan konsep daulah Islamiyah atau pemahaman. Kami mohon nanti kalau ada kesalahan penyebutan, saya menyebutkan konsep, kadang-kadang ideologi atau pemahaman, intinya ya terkait daulah dan Islamiyah khilafah itu untuk kemudian merealisasikan. Oke, saya Batasannya bisa ahli jelaskan di mana? bisa, pasti bisa. Saya jelaskan dulu supaya ada kesepakatan dulu. Jadi nggak bisa ditukar-tukar konsep atau ideologi, nggak bisa loh. Ideologi itu dia final karena di dalam konsep ideologi ada persepakatan psikologi. Seseorang itu menganut ideologi bukan karena ideologinya rasional, tapi karena secara psikologi dia terima fatwa ideologis itu. Jadi dia final. Konsep dia selalu oscillating. Sesuatu disebut konsep kalau dia bergerak di dalam variabel sejarah, variabel kultural, variabel logika. Jadi konsep itu nggak pernah selesai itu. Khilafah adalah konsep karena dia nggak selesai, belum selesai itu. Sehingga orang cari bentuk idealnya apa gitu. Cuma sering orang anggap kan itu mengacu pada kekhalifahan Nabi Muhammad itu. Oh iya, justru karena itu udah tidak ada, orang cari angan-angan konseptualnya apa. Nah itu juga saya bilang, angan-angan konseptual, karena isinya bisa di macam-macam tuh. Negara Islam di Brunei Darussalam pasti berbeda dengan yang ada di Syria itu. Angan-angannya apa itu? Jadi nggak ada yang final. Nah karena itu kita sebut dia sebagai konsep. Nah, konsep itu memang harus dipercakapkan. Karena itu saya kasih proposal, saya mau bikin negara Islam. Ini versi saya, versi Anda apa itu? Oke, kalau nggak ada versi, cari referensi yang paling konseptual di mana. Pergi pada pan-Arabism atau sinopsis dari itu kemudian menghasilkan ISIS. Lain lagi cerita itu. Itu artinya udah ada yang final di situ kan. Kan semua yang ongoing in the making, dia potensial untuk diubah di dalam perjalanan itu. Nah, kesalahan kita berpikir seolah-olah negara Islam itu udah ada di sana final. Negara Islam pakai kebudayaan Indonesia pasti beda dengan negara Islam yang pakai kebudayaan Pakistan. Itu juga udah lain cara lihatnya itu Pak jaksa penuntut. Iya, tetapi ada sebagian orang baik di Indonesia maupun di luar negeri itu menganggap bahwa daulah khilafah Islamnya identik dengan ISIS. Makanya kemudian ada orang yang tergerak atau berbaiat atau ingin bergabung dengan ISIS. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan ISIS ini? Menurut ahli ISIS apa sih? Apa yang membedakan dengan misalkan Afghanistan atau mungkin Al-Qaeda dan sebagainya? Itu Pak Jaksa barusan terangkan itu. Sebagian orang melihat dengan konsep ISIS. Yang ada soal sebagian orang begitu. Tapi jangan tadi masuk dalam pars pro toto. Sebagian orang melihat berarti semua orang yang menginginkan khilafah itu modelingnya adalah ISIS. Kan salah kan? Logiknya itu palsu itu. Jadi kita mesti betul-betul bedakan antara, saya terangkan secara akademis, konteks of discovery dan konteks of justification itu. Saya menemukan sesuatu, saya justifikasi dengan keadaan mental saya. Orang lain menemukan hal yang sama, dia justifikasi dengan keadaan mentalnya. Jadi nggak bisa begitu tuh.
itu melanggar hukum pertama identitas di dalam logik situ. Kalau secara hermeneutik pasti salah tuh. Karena setiap kali seseorang itu melakukan justifikasi, kita mesti periksa discovernya di mana tuh. Dia temukan itu di mana tuh. Kan begitu tuh. Sama seperti dalam pemeriksaan forensik kan nggak bisa kita bilang ada luka di ujung kaki lalu kita bikin pemeriksaan di ujung tangan, itu nggak bisa. Tetap dia mesti dalam lokusnya itu. Jadi sekali lagi betul tadi bahwa ada yang punya ideal type-nya itu, saya ulang ya, bukan final type. Ideal type-nya adalah ISIS, ya oke. Lalu mereka jadi final, enggak, banyak juga yang merasa salah ideal type itu, dia berubah lagi pikirannya kan itu yang terjadi. Apakah ahli mengetahui kenapa sebagian besar orang itu mengidentikan atau menganggap bahwa model atau pada saat ini adalah ISIS? Karena nggak ada percakapan dibuka. Jadi dia cuma punya satu pengetahuan. Ini dia nggak salah. Lain kalau pemerintah buka atau dunia buka. Baru sekarang dunia buka. No Islamophobia no. Sehingga orang mulai berpikir, oh ya, tapi saya tetap ingin ada negara Islam. Ideal type-nya apa ISIS? Enggak, saya nggak mau ISIS. Tetap ide itu ada di kepala. Negara Kristen tetap ada di kepala. Negara Hindu ada. Tapi ideal type itu yang ada, bukan final type-nya, bukan tipe finalnya. Nah itu memang manusia begitu. Kan kita nggak mungkin bahkan ya udah kawin 20 tahun, udah mesra segala macam, iya, tapi lirik sedikit, ada aja yang tergoda sedikit dengan pasangan yang lain. Itu yang namanya in the making. Jadi kita selalu menunggangi keadaan kemanusiaan kita secara antropologis, kita nggak pernah final gitu. Kalau pandangan ahli sendiri Ya. terhadap ISIS itu bagaimana? Dalam arti kenapa orang kemudian berbondong-bondong ingin berbaiat ke ISIS atau bergabung ke ISIS, sementara kan ada yang lain, Al-Qaeda atau misalkan Afghanistan. Pertanyaan ahli punya pandangan sendiri. apa pandangan saya atau apa pandangan saya terhadap orang yang berbondong-bondong, itu dua hal beda tuh. Pandangan terhadap ISIS dulu. Terhadap ISIS, saya studi tentang perbandingan negara dan saya tidak menemukan satu alasan untuk menyetujui ISIS. Saya tidak setuju itu. Kenapa? Karena model saya berpikir tidak bisa saya pastikan pada orang lain. Saya bilang saya tidak setuju dengan ISIS, bukan saya anggap saya nggak setuju dengan orang yang pro ISIS. Lain, dia mesti kasih argumentasi dia sendiri terhadap itu, bukan argumen saya. Karena dia mungkin punya ideal type lain tuh. Tapi kalau saya periksa bahwa dalam demokrasi tidak boleh ada hierarki itu. ISIS sudah hierarki, itu sudah melanggar demokrasi itu. Kekerasan tidak diizinkan, itu segala macam itu. Dan apalagi itu kulturnya juga tidak toleran bahkan terhadap sesamanya tuh. Jadi semua itu membatalkan saya untuk mengapresiasi itu secara akademis itu. Tapi saya nggak bisa larang orang untuk punya alasan lain, karena orang lain mungkin punya pengalaman batin lain dengan ideal type itu. Dia bayangkan kalau dia pergi naik pesawat melintasi Turki, masuk di dalam filter barrier, maka itu adalah pengalaman patriotik. Itu bagus juga karena dia mengalami pengalaman patriotik. Sampai di sana dia lihat kenyataan beda tuh, lalu dia balik, lalu dia bikin refleksi tuh, lalu diterangkan di sini sebagai ceramah. Kan gampang tuh, nggak ada soal. Silakan Pak. Kalau pandangan ahli terhadap orang-orang yang bergabung dengan ISIS sama juga dengan Nggak mungkin saya tadi barusan saya terangkan, nggak mungkin saya menerangkan pandangan mereka. Dia secara eksistensial punya pengalaman lain. Dia bisa bilang saya dungu kalau saya mau terangkan dia. Karena tidak semua orang yang tadi itu akhirnya betul-betul menyetujui kan. Jadi kita mesti kasih benefit of the doubt pada teman-teman ini. Itu soalnya tuh. Ya orang yang pengetahuannya kurang mungkin terbujuk, lalu dia balik, dia sadar. Kan banyak yang begitu. Saya pernah bercakap-cakap dengan beberapa orang yang balik dan menganggap bahwa tertipu tuh. Ya. Terus ahli, kami ingin minta pendapat ahli terkait ada acara seminar terkait daulah dan Islamiyah, daulah atau khilafah Islamiyah. Kemudian diikuti oleh baiat terhadap ISIS, di mana mereka menganggap bahwa ISIS adalah model atau mungkin bentuk dari daulah atau khilafah Islam itu sendiri. Nah, bagaimana menurut ahli? Apakah ini masih sebatas hanya tingkatan ide atau penyampaian
diskusi atau keilmuan, atau sudah ada upaya untuk mewujudkan negara daulah atau khilafah Islamah itu? Jadi itu Pendapat mesti diterangkan basis dari pertanyaan itu. Kan kita nggak bisa tiba-tiba bilang bahwa orang-orang itu tiba-tiba punya ideal type. Mungkin dia justru nggak tahu, kan itu dia mau dengar seminarnya tuh. Kan soal-soal beginian yang mesti kita pastikan tuh. Jadi sekali lagi kalau saya berkunjung ke satu daerah, tiba-tiba ada anak SMP datang, saya pikir anak SMP ngapain dengerin kuliah? Tapi kemudian dia bilang ke saya tuh, saya mau dengar karena Pak Rocky itu sering bilang dungu, apa artinya dungu? Jadi dia datang dengan maksud yang lain sebetulnya kan. Jadi kalau dibilang ini orang-orang yang minta dibaiat itu, sekarang kita tanya, idealnya apa? ISIS kah? Atau ISIS di dalam pengertian yang teknis bagi dia? Jadi kita nggak bisa tadi memanufaktur pikiran orang di situ. Karena itu nggak boleh ambil kesimpulan bahwa mereka minta dibaiat untuk pergi ke Suriah tuh, kan nggak bisa. Dan itu adalah peristiwa pada waktu itu semua orang merasa bahwa ada semacam janji keadilan kalau kita bergabung dengan ISIS. Saya paham itu. Dan itu adalah pertanggungjawaban dia sendiri tuh. Bahwa dia mungkin menemukan bukan a kind of justice, a new kind of justice. Karena dia bikin perbandingan dengan Amerika, bikin perbandingan dengan kelakuan Amerika segala macam. Jadi itu hak dari orang itu untuk menimbulkan sensasi dalam dirinya. Itu nggak bisa kausalitas dengan isi ceramah. Itu lompatannya jauh banget loh. Kecuali memang mau menjebak. Terima kasih ahli. Ya. Kami ingin mengetahui pendapat ahli terkait dengan baiat yang ahli bilang tadi dalam agama atau mungkin kaum Nasrani adalah baptis kalau tidak salah ya. Bagaimana konsekuensi orang yang berbaiat kepada ISIS, di mana antara lain dalam baiatnya itu adalah akan setia dan taat kepada Abu Bakar al-Baghdadi selaku pimpinan ISIS dan tidak akan melakukan kudeta kalau tidak ada hal-hal yang melanggar syariah. Nah, ini terkait apakah menurut ahli orang yang berbaiat ISIS itu bagaimana terhadap status kewarganegaraan atau barangkali terhadap aturan hukum di Indonesia? Apakah kemudian orang yang berbaiat kepada ISIS jadi tidak berlaku atau tidak mengakui hukum di Indonesia atau pemerintah Indonesia? Mohon penjelasan ahli. Gini ya, saya terangkan tadi waktu ditanya oleh penasihat hukum, kesetaraan pengertian antara baptis dan baiat. Saya hati-hati di situ, saya bilang kalau mau lebih firm tanya pada ahli agama itu. Saya terangkan itu sebagai fenomena kulturalnya, bukan fenomena teologisnya tuh. Nanti saya bisa dianggap Anda bukan pendeta mau nerangkan yang gituan. Tapi saya terangkan itu sebagai gejala sosiokultural tuh. Orang merasa ingin mendekatkan dengan fellow-nya dia, lalu dia merasa akrab kalau dibaptis atau kalau dibaiat itu kan. Kan banyak juga pembaptis yang bohong kan. Banyak demikian juga baiat banyak. Jadi ini soal yang jangan dijadikan generalisasi seolah-olah kejadian itu akan menghasilkan konklusi itu. Tetap saya terangkan tadi bahwa kalau seseorang menghendaki semacam keteduhan lalu dia minta seorang sahabat untuk mendoakan dia, itu juga udah baiat sebetulnya. Di dalam skala yang paling rendah, bukan yang paling rendah, yang paling primer, yaitu kelegaan batin gitu. Sama seperti orang yang lagi tersesat, yang padahal sebetulnya secara suku mereka bermusuhan di Indonesia, begitu sampai di luar negeri dia merasa oh dari Indonesia ya, dia gitu sama-sama Indonesia, padahal di sini dia bermusuhan secara suku karena ada suasana itu. Jadi baiat juga ada satu suasana, nggak ada soal suasana itu kan. Jadi kalau Anda tanya apa akibatnya nanti pada hukum Indonesia, iya akibatnya itu setelah, ngapain tanya akibat kepada saat baiat, kan nggak logis kan. Kan akibat itu setelah terjadi, lalu dia mungkin merasa oke, nggak warga negara segala macam. Kan nggak mungkin kita prediksi. Mungkinnya dianggap ya saya tetap warga negara dan saya akan pergi ke sana ke ISIS dan saya akan kembali di sini untuk menerangkan apa yang diterangkan.
pro ISIS, mungkin dia berubah di situ kok. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan linear bahwa orang yang dibaiat junto pergi ke ISIS balik ke Indonesia juga dia akan provokasi ke gemerlapan ISIS. Banyak betul yang lakukan hal sebaliknya. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan itu terlarang di dalam cara berpikir. Itu bahayanya kalau kita lakukan lompatan analisis logis. Kami mohon pendapat juga terkait pengaruh seseorang dalam kedudukan seorang dalam organisasi lah. Katakan misalkan dia seorang amir atau seorang pengurus organisasi pusat yang menyampaikan ke daerah terkait daulah ya. Kemudian ada acara dukungan atau baiat. Nah, ini menurut ahli seberapa jauh pengaruh dari kedudukan seseorang di dalam satu organisasi yang notabene adalah tingkatan misalkan dari pusat ke daerah. Di dalam soal-soal yang menyangkut kondisi religiositas seseorang, kedudukan teknokratis itu nggak dianggap. Orang merasa dekat karena moral clarity, karena integrity dari si tokoh itu, lepas dari kedudukan birokratisnya tuh. Itu intinya. Lain kalau ASN itu hierarkinya langsung jalan itu. Kalau dalam civil society ya kita dilatih dalam civil society yaitu adalah primus inter parus. Seseorang itu kedudukannya primus inter parus, bukan namanya primus unus, lain itu. Jadi berlakulah prinsip bahwa kekaguman itu tidak dihasilkan oleh kedudukan birokratik seseorang dalam satu organisasi. Itu intinya tuh. Lain kalau militer, lain kalau ada organisasi forum, itu bedanya tuh antara, saya terangkan aja dalam bahasa Jerman tuh. Beda antara ikatan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman saya, mereka kagumi saya bukan karena saya dosen, karena saya orang baik aja. Atau orang jauhi saya bukan karena saya dosen, tapi karena saya orang jahat. Itu namanya ikatan Gemeinschaft. Dalam Gesellschaft ada hierarki. Itu bedanya tuh. Kalau perintah negara begitu itu Gesellschaft, maka kedudukan hierarkinya langsung. Hingga seseorang misalnya dia memperoleh kehormatan. Iya, karena hierarkinya mewajibkan saya menghormati dia. Dia memperoleh penghormatan dari saya karena hierarki, tapi dia tidak memperoleh kehormatan dari saya. Nah itu banyak jenderal yang memperoleh penghormatan, tapi kehormatan diberikan pada prajurit. Kan itu kan? Kita mesti betul-betul bisa bedain itu bahwa kehormatan itu datang secara otentik. Penghormatan itu karena ada aturan mesti menghormat. Kalau pada akhirnya ada kegabungan dari civil society dalam hal pada akhirnya kekaguman yang menurut ahli tadi. Kekaguman. Iya, ya. Tadi kan kagum bisa mempengaruhi ya, kalau tidak salah ya. Itu kemudian ada orang terpengaruh untuk katakanlah berbuat atau katakanlah dalam konteks bergabung dengan ISIS untuk mewujudkan daulah. Apa pendapat ahli? Kalau ada seorang tokoh, orang peserta katakanlah, ya, karena kagum terhadap pembicara katakanlah atau narasumber, kemudian ya dia bisa jadikan pembenaran kan? Dia cari pembenaran aja, bisa aja dicari pembenaran. Tapi melihat kausalitas itu nggak bisa. Kalau seseorang terkagum-kagum, mungkin dia terkagum-kagum karena penampilan fisik, tapi dia nggak terkagum-kagum pada isi ceramah, bisa. Jadi kita mesti periksa betul-betul faktisiti itu di dalam masalah itu. Ada orang masuk kelas saya, dia terkagum-kagum, dianggap saya selebritis. Padahal dia nggak peduli apa yang saya ucapkan, karena dia cuma ingin minta tanda tangan. Jadi betul-betul kita mesti hati-hati dalam semua peristiwa yang memungkinkan terjadi mental attachment, keterkaitan mental itu. Kita mesti periksa, variabelnya banyak itu. Jadi nggak ada semacam rumus awal kalau orang terkagum maka dia akan terhipnosis itu. Nggak bisa. Kalau terkagum-kagum saya udah jadi presiden tuh. Tapi nggak bisa kan. Orang cuma ingin dengar saya kasih kritik. Tapi kalau orang bilang Pak Rocky calonin dong, nggak ada. Orang akan Pak Rocky jangan mencalonkan diri di dalam kekuasaan tuh, mending di luar aja tuh. Kan beda tuh kan. Jadi sama juga orang yang terkagum-kagum datang pada satu seminar karena dia mau dengar keterangan dari orang yang dia kagumi itu. Apapun yang diucapkan orang itu dia kagum aja.
Bukan karena dia kagum, karena dia mengerti. Lain kalau dia lakukan diskursus yang saya terangkan tadi itu dengan orang yang dia kagumi, lalu dia ingin jadiin saya murid ya Pak ya, karena saya kagum. Saya akan periksa kenapa ingin jadi murid, bidang apa, bagian mana yang Anda tertarik, estetikanya kah, logikanya kah, etikanya kah. Jadi tetap mesti diperiksa minute detail dari peristiwa itu. Bahkan bahasa tubuh mesti diperiksa. Karena ada orang yang kagum, padahal sebetulnya di belakangnya dia lagi nyinyirin aja kan. Jadi itu pentingnya mannerism itu harus lengkap supaya kita nggak selalu jump to conclusion. Terkagum berarti begini. Itu secara logis itu bisa saya terangkan bahwa orang yang mengagumi seseorang itu dasarnya dua. Satu, dia ikuti reasoningnya yang saya sebut tadi bagian reason. Kedua, dia terlibat secara passion. Kalau dia cuma passion, reasonnya nggak ada, itu artinya dia pengikut buta. Nah, pengikut buta itu nggak boleh dianggap sebagai pengikut. Pengikut itu mesti dia pahami itu. Dan orang yang ingin memprovokasi justru mesti tahu bahwa mental dia begitu, maka saya harus dampingi dia terus menerus. Jadi kesimpulan saya, tidak ada kaitan antara kekaguman, kehadiran dengan pikiran, itu nggak ada. Harus ada kausalitasnya ya. Harus ada kausalitasnya, dan kausalitas itu mesti dibuktikan dengan variabel yang lengkap. Kondisi ruangan, peristiwa ketika dia tiba di situ, intensi dia untuk hadir, kemampuan dia untuk melihat global issue, kecakapan dia untuk melakukan perbandingan, itu mesti lengkap. Oke, dilanjutkan. Baik, ahli. Tadinya saya sama seperti teman saya berpikir ahli dihadirkan sebagai ahli filsafat. Ternyata sangat luas sampai kemudian bisa menjadi seorang psikolog karena mengomentari tadi metode-metode yang sudah diterangkan oleh psikolog kami ahli terdahulu. Baik. Saya kasih komentar sedikit. Saya lupa terangin. Saya juga pernah mengajar psikoanalisa. Ya, terima kasih. Kita kembali. Saya ingin tahu ketika seseorang memahami sesuatu, itu apa yang menjadi latar belakang pemahaman dia tersebut? Apakah apa saja kan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dia memahami sesuatu. Misalnya saya memahami buah mangga. Saya pahami karena saya pernah melihat dan makan. Saya pahami buah mangga ini manis. Ada yang asam, ada yang warnanya hijau, ada yang warna kuning. Karena itu berdasarkan pengalaman. Selain karena pengalaman, tadi sudah ahli jelaskan, apakah ada hal-hal lain yang kemudian bisa mendorong seseorang memahami sesuatu? Saya nggak punya pengalaman dengan neraka dan surga. Bagaimana saya pahami neraka dan surga? Jadi ada intensi moral pada diri orang untuk mengetahui sesuatu lepas dari experience orang lain. Jadi kalau diminta pada saya untuk menerangkan apa yang menjadi latar seseorang, ya tanya pada dia. Saya nggak bisa jawab karena tadi Anda baru terangkan bahwa Anda melihat pohon nangka lalu segala macam itu. Nah, Ibu Jaksa punya pengalaman dengan pohon nangka itu. Saya punya pengalaman dengan pohon nangka karena saya satu waktu ingin cari pohon yang paling keras. Tiba-tiba saya temukan pohon nangka itu ternyata pohonnya keras betul. Jadi saya nggak peduli dengan rasanya. Karena pohon nangka itu betul-betul kambiumnya itu, inti kayunya itu dilatih oleh alam sehingga dia jadi sangat keras. Pohon nangka salah satu pohon yang paling keras. Itu bedanya jadinya kan. Baik, sebenarnya saya hanya ingin bertanya secara umum Ya. dari sisi filosofi saja. Ketika seseorang memahami sesuatu, itu yang melatar belakangi itu apa saja? Oke, itu namanya curiosity itu. Ya. Nah, curiosity itu dibangkitkan oleh yang disebut sebagai the unspeakable. Jadi, coba saya terangkan. Ibu Jaksa perempuan, saya terangkan juga dari perspektif itu ya. Dulu, kalau seorang perempuan bicara di ruang sidang atau di parlemen, itu dianggap dia tidak mampu untuk mencerna argumentasi itu.
Karena itu dia disebut istilah psikologinya, supaya saya tertib di dalam istilah, namanya delirium. Dicari di Google, DELIRUM, delirium. Setiap perempuan yang gagap bicara di ruang publik disebut mengidap delirium. Artinya tidak stabil mentalnya, alias sakit jiwa. Sekarang dia disebut di dalam daftar ilmu jiwa itu delirium, artinya sakit jiwa. Perempuan itu sakit jiwa karena dia nggak bisa mengucapkan secara fasih kalimatnya. Kenapa begitu? Karena grammar publik itu grammar laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa memakai grammar laki-laki. Dia pasti gagap dan gugup. Yang saya ucapin ini grammar laki-laki, logis, konsisten, segala macam itu. Hukum pidana itu grammar laki-laki. Jadi perempuan itu mengalami kekacauan emosional karena dia mesti memakai grammar yang tidak akrab dengan dia. Nah karena itu di dalam feminist legal theory, di dalam teori hukum feminis, saya ngajar itu di S2 kajian perempuan UI. Kita tahu bagaimana para ahli hukum Prancis ini, feminis Prancis, kemudian dia ubah subjek hukum itu dan membayangkan bahwa Tuhan itu perempuan, hakim itu perempuan, supaya dia bisa bikin bahasanya sendiri. Di dalam ilmu psikologi namanya psikologi et politike, psikologi dan politik itu. Jadi saya mengerti itu tuh. Bahkan saya studi panjang tentang feminist legal theory itu. Sekarang setelah terjadi perubahan di dalam paradigma anti maskulinitas patriarki, perempuan yang tadinya the unspeakable sekarang dia the unstoppable, nggak bisa lagi dihentikan tuh. Maka muncullah pemimpin perempuan yang otaknya lebih bagus dari pemimpin laki-laki. Anak-anak muda perempuan terakhir ada yang namanya siapa yang anak muda yang pidato tentang lingkungan itu, anak muda Finlandia yang bertemu dengan dia perempuan yang tajam sekali menerangkan keadaan. Jadi saya balik pada soal tadi bahwa kita tidak bisa seolah-olah menginginkan orang itu mengerti apa yang kita ucapkan, padahal grammarnya beda. Saya nggak bisa terangkan pada seorang perempuan dengan grammar laki-laki. Nah itu yang menyebabkan kadangkala dalam satu persidangan nama seseorang itu perempuan, dia pakai huruf kecil, lalu ditegur hakim, kok huruf kecil semua? Karena dia mau memberontak dari huruf besar yang adalah huruf laki-laki itu. Nah, kita mesti hormati itu. Itu namanya the hermeneutic of suspicion. Makasih. Baik, terima kasih ahli. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu bisa didapat selain dari pengalaman tadi empiris, kemudian juga dari seksualitas ya antara perempuan dan laki-laki. Apakah juga berdasarkan buku-buku bacaan yang dia baca itu bisa mempengaruhi seseorang terhadap pemahaman sesuatu? Itu yang saya tanya tadi. Ibu bertanya kasusnya perempuan apa laki-laki. Seseorang itu mesti ada gendernya supaya saya bisa terangkan berdasarkan keahlian saya. Saya nggak bisa bilang sama karena grammarnya lain. Saya terangin ya, misalnya nih, justice, keadilan. Laki-laki itu tahu keadilan dengan membaca John Locke, John Rawls, Thomas Hobbes, segala macam. Dia ngerti apa itu keadilan. Keadilan itu utilitarian bagi dia itu. Karena dia membaca filsafat utilitarian, diajarkan di fakultas hukum. Lalu dia kasih kuliah pada perempuan tentang ini yang namanya keadilan itu. Tanpa experience. Si perempuan yang belajar tentang feminist legal theory akan bantah dia. Dia bilang begini, jangan ajari saya dengan buku-buku tentang keadilan. Karena sejak saya mengandung anak saya pertama, saya sudah mendistribusikan nutrisi dengan calon manusia ini. Detak jantung anak saya bisa dideteksi melalui detak jantung saya. Itu satu frekuensi itu. Dengan kata lain, rahim perempuan itu dari awal udah mengerti tentang justice tanpa baca buku. Besok pagi dia bangun, dia lihat dompetnya, tinggal ada mungkin 2 lembar 20 ribuan. Dia mesti bagi itu untuk jajan anaknya,
di PAUD, dan dia mesti sisakan untuk kopi suaminya yang akan pulang kerja tuh, tanpa pernah membaca satu kitab hukum atau filsafat hukum yang ada justice itu. Jadi tadi pengalaman perempuan itu tidak perlu dideteksi melalui buku yang dia baca. Laki-laki lain, dia selalu ingin rasional. Nah karena itu saya kasih klarifikasi, kalau Ibu Jaksa bertanya, saya tanya gendernya apa supaya saya bisa terangkan secara akademis. Saya bisa terangkan secara umum juga, tapi saya posisi di sini. Artinya gender ini sangat mempengaruhi ya? Pasti. Sangat mempengaruhi. Baik, kemudian apakah pemahaman seseorang itu kemudian bisa menimbulkan aspirasi? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya aspirasi itu? Ya, ibu yang mesti terangkan, ibu yang pakai istilah itu, yang ibu maksud dalam kata aspirasi dalam pertanyaan itu apa? Tadi ahli menjelaskan ada aspirasi, ada kemudian inspirasi, makanya saya bertanya, sebenarnya aspirasi yang dimaksud oleh ahli itu apa? Gini ya, saya tadi terangkan, kita adalah budak dari memori kita, slave to memory. Kita dibudaki oleh memori. Kita nggak bisa keluar dari situ tuh. Karena itu pas di depan kita ada harapan. Jadi ada politics of memory, ethics of memory, ada ethics of hope itu. Nah, ethics of hope ini yang kita sebut sebagai aspirasi itu. Tadi saya terangkan begitu tuh. Jadi kata aspirasi itu di dalam pengertian tadi adalah upaya untuk menghubungkan memori dengan hope. Orang nggak punya, kalau lu aspirasi lu apa? Aspirasi dasarnya adalah memorinya tuh. Baru dia bikin hope itu kan, itu intinya. Jadi dalam pengertian itu Ibu. Ya, jadi apakah bisa dikatakan bahwa aspirasi itu adalah harapan-harapan? Bukan bisa dikatakan, saya pastikan itu dengan pengertian bahwa dia satu paket dengan memorinya tuh. Jadi bukan sesuatu yang dipenggal di sini, dia punya harapan. Jadi lihat line of thought saya terangkan tadi bahwa kedudukan saya on site sekarang itu saya sedang menulis biografi saya. Apa isi biografi? Past event di belakang saya dan proyeksi saya yang saya sebut tadi aspirasi itu, hope itu. Jadi boleh nggak? Ya boleh aja bagi dia itu. Tapi kita mau lihat tadi di dalam kondisi apa memorinya itu terhubung dengan aspirasi itu. Jadi kalau dia punya memori buruk dengan Indonesia, ya aspirasinya adalah anti Indonesia dengan sendirinya. Lalu kita salahkan kenapa Anda punya memori buruk. Kita mesti salahkan kenapa pemerintah tidak bisa memberi memori baik. Kan begitu logiknya. Kemudian saya ingin bertanya juga, apakah ada kaitannya ketika kita beraspirasi dari background masa lalu, ada harapan. Kemudian apakah kaitannya harapan ini dengan implementasinya? Apakah kita ada juga keinginan untuk menerapkannya misalnya, untuk mewujudkannya misalnya? Di dalam riset, sebagian besar aspirasi berhenti sebagai aspirasi itu. Kenapa? Karena tadi faktor-faktor untuk memungkinkan aspirasi itu tidak tersedia, terutama bagian materialnya tuh. Jadi aspirasi itu berhentinya jadi novel, jadi cerpen, jadi puisi itu kebanyakan begitu. Ketika aspirasi itu tidak bisa diwujudkan, apakah seseorang kemudian mempunyai kepuasan di situ? Bisa. Mempunyai kepuasan. Jadi hanya beraspirasi saja. Kemudian tidak, apakah bisa seseorang itu hanya beraspirasi tanpa kemudian ada keinginan untuk mewujudkan? Begini nih, kalau saya punya aspirasi, saya bisa pastikan aspirasi saya mesti terwujud. Di dalam kedudukan rasional saya, begitu terlihat tanda-tanda aspirasi tidak terwujud, maka saya anggap itu sebagai pengalaman buruk. Pengalaman buruk karena harapannya nggak muncul tuh. Lalu saya jadi frustrasi dengan pengalaman itu. Tapi saya juga bisa balik bahwa memang itu bukan aspirasi yang dibatalkan, tapi aspirasi yang tertunda karena saya menunggu persiapan material. Sama kayak bangun IKN, itu kan aspirasi doang tuh. Sementara pemerintah sendiri ngaku nggak ada uang.
Tapi kalau kita bilang, mestinya pemerintah sudah frustrasi dong. Pemerintah bilang enggak, itu nanti akan diteruskan oleh presiden berikut. Begitu aspirasi pekerja itu. Jadi kalau kita bilang bahwa aspirasi itu pasti menghasilkan kejadian, tidak ada hubungan sebab akibat. Aspirasi bisa menimbulkan kejadian tuh. Baik. Kemudian terkait dengan diskusi ya, tadi ahli mengatakan bahwa diskusi itu harus suatu forum yang harus ada pembanding-pembanding. Maksudnya bagaimana tuh? Saya nggak bilang pembanding, diskusi itu saya dan dia bisa. Yang saya maksud adalah terjadi diskurs, terjadi dialektik. Diskusi artinya pikiran saya ditentang oleh dia, kan begitu kan? Supaya point of interest saya dia baca juga. Jadi saya mau tahu pikiran dia apa itu namanya diskusi itu. Ya. Kemudian ketika pikiran itu tidak ada pertentangan. Kenapa? Ketika pikiran itu tadi kan diskusi itu bisa juga P2P ya, 2 orang saja. Nah, ketika kemudian ada pertentangan. Ketika kemudian itu tidak ada pertentangan, apakah ini bisa dikatakan sebuah diskusi? Atau apa bisa disebutnya kalau itu memang tidak ada pertentangan? Apakah ini transformasi pengetahuan? Misalnya seperti itu? Ya, kan saya menganggap dia potensi bagi saya untuk memperbaiki pengetahuan saya karena saya diskusi dengan dia. Kan itu intinya kan. Jadi kalau dia nggak bertentangan, ya dia bukan potensi saya. Jadi bukan berdiskusi ya? Diskusi juga, tetapi setelah itu saya rumuskan dari awal bahwa dia tidak mengolah pikiran saya. Oleh karena itu saya anggap ya itu sebetulnya objek biasa aja, atau disebut itu kondisinya itu adalah di dalam logika disebut being in itself, bukan being for itself. Diskusi membutuhkan being for itself. Being in itself itu artinya barang mati sebetulnya, benda. Nggak ada gunanya ya diskusi dengan barang mati kan. Dan itu artinya barang mati tidak mungkin berakibat. Kan diskusi itu adalah upaya untuk naikin abstraksi supaya kita tiba pada satu pletora konseptual. Kalau konsepnya nggak masuk, ya kita nggak berharap bahkan aspirasi kita ya udah pasti gagal aspirasinya. Karena nggak ada semacam klarifikasi konseptual. Kemudian apa pendapat ahli tentang sebuah seminar? Seminar itu sebenarnya apa sih menurut ahli? Di dalam istilah teknis. Iya. Berkali-kali saya ikuti judulnya seminar internasional. Nah. Ternyata dia disebut seminar internasional karena pakai bahasa Inggris. Padahal nggak ada orang yang paham di situ. Orang nunggu seminar, ikut seminar bukan untuk dengerin paparan. Orang nunggu sertifikat. Di UI banyak betul dosen ikut seminar internasional, ngomong sedikit pun enggak. Tiba-tiba setelah selesai, bahkan belum selesai masih break makan siang, sertifikatnya bisa diambil duluan enggak? Itu namanya seminar. Apa nggak konyol? Jadi menurut ahli sebenarnya seminar itu harusnya seperti apa? Seminar itu artinya kalau dalam pengertian yang tepat, kita berjalan-jalan sambil bicara satu isu, lalu terjadi percakapan. Tapi kata seminar sekarang itu udah jadi ya buat gagah-gagahan aja disebut seminar. Jadi jangan percaya kalau seminar itu isinya adalah sesuatu yang betul-betul ada tornya, diyakinkan untuk punya efek segala macam tuh. Jadi kata seminar itu kata yang kayak orang bilang apa kabar gitu. Walaupun orang kabar baik padahal dia lagi menderita tuh. Jadi sebenarnya seminar itu antara judulnya kemudian dengan yang diucapkan itu harusnya selaras ya? Nggak harus selaras juga. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau saya undang misalnya nih, saya bikin seminar itu judulnya adalah perempuan dan politik. Saya tahu bahwa kalau saya taruh perempuan dan politik, politisi laki-laki akan protes pada saya. Kenapa? Perempuan nggak bisa berpolitik, jadi jangan pakai perempuan. Oke, saya bilang politik masa depan perempuan. Nah, kalau itu boleh. Tapi kan konteksnya masih di situ. Sama, lain sama sekali. Perempuan dan politik dan perempuan dan politik masa depan itu artinya seolah perempuan hari ini nggak berpolitik. Kan kacau kan? Jadi seringkali istilah-istilah yang kita pakai itu
kalau kita periksa isinya itu, ya itu sekedar nama aja. Seminar diganti dengan simposium. Kalau saya tanya, lu bikin simposium kok pakai kursi? Simposium itu nggak boleh pakai kursi, karena kita mengacu pada peristiwa di Athena ketika Plato mengajar murid-muridnya di dalam simposium. Itu ruangan terbuka, cuma ada pilar itu. Jadi jangan terpengaruh di dalam peristilaan itu. Baik, terima kasih ahli. Oke. Nah kemudian lanjut, apakah di sebuah seminar itu juga harus ada pembanding-pembanding untuk materi yang dia belikan, yang dia sampaikan? Misalnya, ketika seseorang mempresentasikan atau mendialogkan tentang khilafah di sebuah seminar, apakah juga harus ada pembanding-pembanding terhadap materi yang disampaikan? Kalau saya berdiri sebagai pemberi seminar, pembandingnya adalah audiens saya. Kalau ada ya nggak ada soal juga. Jadi apa pentingnya pembanding itu? Kalau si pembanding pun nggak bisa kasih perbandingan itu. Kan yang intinya di seminar, simposium, macam-macam istilah, intinya adalah percakapan untuk menghasilkan pengetahuan itu. Nah, pengetahuan itu yang dibawa pulang oleh orang. Nah, kalau orang itu nggak dapat pengetahuan, artinya seminar itu gagal. Kan gampangnya begitu kan? Tetapi kita bisa bilang, ya memang itu bukan seminar kok, itu cuma pertemuan basa-basi. Jadi format itu tidak menentukan isi. Nah, itu yang seringkali berlangsung di kita hanya karena ya kesempatan kecil, ngundang seseorang, oke, lagi mampir, oke, Pak Rocky, bentar ya, mau ngapain kita bikin seminar tuh? Padahal nggak ada perencanaan. Ya udah, gua mampir aja. Kan sama aja kan? Kalau saya misalnya lagi jalan dari satu daerah, tiba-tiba di tengah jalan tuh, mampir sebentar Pak, kita mau seminar. Ya barusan saya dicikat di situ. Jadi saya datang ke situ karena hanya untuk menyenangkan orang itu tuh seminar. Oke, kita bikin seminar. Padahal isinya bukan seminar misalnya. Jadi sekali lagi formatnya itu tidak bisa diandalkan untuk menguras isinya tuh. Karena orang motifnya lain-lain. Orang datang ke seminar ya sebetulnya dia cuma ingin kasih saya kopi aja, tapi kemudian jadi soal pembicaraan, lalu direkam nih, segala macam, lalu masukin TikTok tuh. Jadi itu bukan desain dari satu seminar sebetulnya tuh. Baik, penuntut umum ya, masih ada pertanyaan? Masih ada yang Ya, karena ini waktunya isoma ya, Pak Ali ya. Jadi kita isoma dulu, istirahat, sholat untuk makan juga. Nanti insya Allah kita akan sidang kembali jam 1. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Nanti dilanjut ya penuntut umum ya. Baik, sidang di skors. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Baik, penuntut umum, penasihat hukum siap ya? Sidang sekolah sidang dilanjutkan. Silahkan dari penuntut umum dilanjutkan pertanyaannya. Terima kasih majelis. Dilanjutkan ahli. Tadi saya ada mencatat terkait dengan adanya aspirasi, kemudian aspirasi itu juga tidak harus diwujudkan karena tergantung kepada situasi dan kondisi apakah saat itu bisa diwujudkan atau tidak, atau mungkin akan diwujudkan di hari-hari kemudian ke depannya. Kemudian ketika dia tidak bisa mewujudkan, tadi saya mencatat bahwa kemudian bisa berakibat frustasi. Nah, ketika seseorang tidak berhasil mewujudkan aspirasinya, kemudian dia menjadi frustasi, itu berdasarkan analisa, psikoanalisa mungkin ya. Itu apa saja yang bisa dia perbuat ketika seseorang menjadi frustasi? Frustrasi itu kondisi instability. Artinya seseorang frustrasi karena reasonnya itu, rasionya bertentangan dengan passionnya. Itu asal usul dari frustrasi itu. Dan ya gejalanya tergantung lingkungannya bereaksi apa terhadap frustrasinya kan. Karena frustrasi itu terjadi akibat pengkondisian lingkungan. Jadi kita mesti terangkan karena ada lingkungan maka dia frustrasi. Kan dia ingin sebut aja mempertontonkan, dia ingin display aspirasinya itu pada lingkungan sebetulnya. Jadi kalau lingkungannya tidak kasih apresiasi balik ya dia frustrasi aja. Jadi atau dia jadi patetik, atau dia jadi ya bengong aja kan, apa impactnya itu. Jadi selama kita hanya bisa terangkan secara umum, kita nggak tahu apa akibatnya bagi dia. Saya hanya bisa terangkan kondisi-kondisi yang memungkinkan seorang frustrasi. Kenapa? Karena dia butuh apresiasi dari orang lain. Ya, ketika kemudian aspirasi yang ingin dia wujudkan itu terkendala, frustasi tadi, apakah juga dia memungkinkan untuk dia melakukan kekerasan-kekerasan? Orang yang frustrasi itu biasanya dia buntu aja kan, dia nggak mungkin lakukan sesuatu yang namanya dia frustrasi. Kan kalau aspirasi saya tidak tercapai, aspirasi saya adalah ngebom gedung ini nggak tercapai, lalu saya frustrasi. Maka dia mau bikin kekerasan apa? Wong potensi dia untuk melakukan kekerasan aja udah membuat mentalnya lemah. Jadi tidak mungkin seseorang yang punya aspirasi dan terhalang aspirasinya, lalu dia limpahkan itu pada kekerasan yang lain. Kan kekerasannya kan tunggal. Jadi kalau dia bikin kekerasan lain mesti diterangkan kenapa dia bikin kekerasan itu. Jadi istilah dalam psikologi displacementnya apa itu. Nah itu mesti diperiksa oleh psikiater kenapa terjadi displacement. Baik, Alihkan itu. Berarti tergantung juga psikologi mental yang bersangkutan ya. Sebetulnya bukan psikologinya, psikologi yang dia terima dari crowdnya. Dia sendiri udah bermasalah secara psikologi itu. Crowdnya tidak mengapresiasi psikologinya. Jadi lingkungannya itu membiarkan atau justru mendorong hal yang sebaliknya. Lalu dia frustrasi. Bisa dia bengong sendiri aja. Baik, kemudian terkait dengan demokrasi. Tadi saya mencatat bahwa di dalam iklim demokrasi itu bisa mendiskusikan segala sesuatu seluas-luasnya kecuali yang menghasilkan kekerasan. Itu tadi saya catat. Apakah benar seperti itu? Bisa diterangkan maksudnya? Di dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang.
Nah seringkali demokrasi kita berbalik, semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Itu Orde Baru begitu, semua nggak boleh kecuali yang diizinkan. Sehingga kita mesti minta izin diskusi segala macam. Kan sebetulnya semua boleh kecuali yang tidak diizinkan. Nah, apakah di dalam demokrasi itu ada batasan-batasan? Kalau semua boleh kecuali yang diizinkan tadi? Bagaimana maksudnya? Memang semua boleh. Itu menjadi prinsipnya. Semua hal boleh diucapkan di dalam ruang publik. Kondisi ruang publik itu yang menentukan kualitas diskursus itu. Kalau ruang publiknya dikendalikan, maka orang akan berbohong di dalam diskusi kan. Jadi kondisi pertama adalah yang disebut ideal speech situation. Dalam teori disebut ideal speech situation. Jadi setiap orang mengklarifikasi dirinya. Nah diskusi yang bagus akan menghasilkan demokrasi yang bagus. Karena saya akan self clarification. Karena saya malu kalau saya berbohong di dalam situasi demokratis. Orang berbohong itu karena situasinya otoriter. Kalau situasi demokratis orang nggak akan berbohong. Oke, baik. Jadi demokrasi diskusi demokrasi yang baik itu kita mendiskusikan dengan baik. Ketika kita mendiskusikan dengan baik, itu apakah ada syarat-syarat? Harus audiensnya seperti apa, bisa ada imbal balik, ada diskusi yang seimbang. Tadi ahli mengatakan bahwa diskusi itu ada berimbang, kemudian ada perbandingan-perbandingan. Apakah memang harus seperti itu untuk menghasilkan diskusi yang baik dalam iklim demokrasi? Ibu Jaksa pertanyaannya terbalik gitu. Suasana demokrasi yang menguji syarat-syaratnya. Jadi nggak bisa dikasih persyaratan awal. Maka mesti ini, mesti itu tuh nggak bisa tuh. Kan di dalam pembicaraan terlihat bahwa orang ini nggak bermutu. Nggak bisa dari awal orang yang mesti bermutu, kan nggak bisa kan. Jadi point of view itu baru kita pahami ketika terjadi diskurs. Nah itu yang menentukan diskusi mau berlanjut atau tidak tuh. Kalau nggak berlanjut, ya nggak ada soal. Artinya ada format yang tidak bisa dipenuhi oleh discussion-nya. Jadi itu aja sebenarnya. Tapi secara umum memang buat apa melarang orang diskusi kan? Kan itu yang disebut undemocratic imperatif itu kan. Jadi semakin ruang itu dibuka, semakin orang bertanggung jawab untuk bahkan mengklarifikasi dirinya. Saya nggak perlu klarifikasi orang lain karena dia tahu di dalam ethics of democracy setiap orang self clarification itu intinya tuh. Mengklarifikasi dirinya. Iya. Dalam sebuah diskusi. Nah, batasan ketika dia ingin mengklarifikasi dirinya itu kaitannya dengan apa yang dia sampaikan. Nggak ada Benarkah seperti itu? batasan. Gini, saya terangkan ulang ya pelan-pelan. Saya ada di ruang diskusi, secara etik saya harus self clarification gitu. Karena di dalam ruang diskusi ukurannya adalah force of the better argument. Argumen siapa yang paling masuk akal itu. Karena itu saya akan klarifikasi argumen saya. Jadi nggak usah diusut demi apa pada siapa, enggak. Itu etiknya udah begitu. Begitu kita masuk ruang demokratis kita lega gitu. Karena apa? Karena saya akan self clarification. Artinya kalau tidak ada timbal balik yang sebanding, yang sesuai, itu diskusi tidak jalan ya? Kan? Justru dalam ketiadaan timbal balik, orang yang merasa dia terlalu tinggi, dia akan self clarification. Dia akan upayakan seluruh pembicaraan itu setara, itu intinya. Nggak ada orang yang mendominasi. Dia akan malu sendiri kalau dia akan dominasi pembicaraan itu. Itu dalilnya, Ibu. Baik, kami sudah catat. Kemudian terkait dengan kesepakatan tadi, ketika ada orang berbicara tentang khilafah, tadi ada kebebasan untuk berdiskusi, ya kan? Ketika ada orang berdiskusi tentang daulah Islamiyah, tentang khilafah, kemudian di dalam suatu negara yang sudah mempunyai kesepakatan bersama terkait dengan landasan-landasan, pedoman-pedoman dasar negara yang bertentangan dengan keyakinan atau dasar negara yang dimiliki saat ini, bagaimana pengaruhnya?
apa yang bertentangan? Coba deskripsikan materialnya supaya saya bisa. Ketika negara kita sudah bermufakat, sudah sepakat untuk demokrasi Pancasila, kemudian ada yang berbicara tentang wacana lain terkait dengan khilafah. Oke, saya ngerti. Normativity harus dibedakan dengan yang deskripsi. Yang preskriptif dia selalu berbeda dengan yang deskriptif. Preskriptif itu artinya the as it should be. Deskriptif artinya the as it was, yang ada itu. Saya pakai perumpamaan begini nih. Di dalam hukum perdata ada prinsip pacta sunt servanda. A pact must be served. Perjanjian harus dihasilkan. Tapi orang suka lupa, di ujungnya masih ada conditional. Namanya rebus sic stantibus. Bila hal-hal masih stand still, masih begitu. Kalau rebus sic stantibusnya ini udah berubah, pacta sunt servanda batal juga demi logika. Cuman orang selalu bypass, karena itu kalau orang nggak belajar bahasa Latin, dia lupa bahwa rebus sic stantibus inilah yang menjamin pacta sunt servanda. Kita lihat misalnya, ya udah sepakat Pancasila, tapi kalau keadilan sosial nggak ada, orang berhak untuk berpikir tentang jenis keadilan sosial yang lain. Itu kondisinya tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dipraktekkan, ya orang berpikir tentang new kind of humanities itu. Kenapa? Karena rebus sic stantibusnya tidak dilengkapi. Orang nuntut setia pada Pancasila, iya saya setia pada keadilan sosial, kemanusiaan beradab. Mana ada hukuman mati kemanusiaan yang beradab? Maka saya bilang Pancasila itu sebagai preskripsi ada, tapi sebagai deskripsi dia gagal. Lalu timbul imajinasi baru, timbul aspirasi baru. Apa bentuknya? Pergi pada negara komunis, pergi pada negara Islam. Itu aspirasi yang disebabkan karena uncoupled antara prescription dan description. Baik. Kemudian saya mundur ke tahun 2014-2015, ya kan? Apakah juga kesepakatan itu sudah berubah? Kesepakatan terkait dengan Pancasila, dengan negara demokrasi Pancasila, apakah di tahun itu sudah berubah? Bukan sudah berubah, saya bilangin semua fasilitas yang ada di preskripsi bisa dibatalkan, artinya berubah oleh deskripsi. Jadi bukan setiap hari bisa berubah itu bahkan tuh. Lain kalau ideologi itu dikawal secara totaliter, semacam fasisme. Kan Pancasila bukan fasisme, jadi orang evaluasi itu. Ya, menurut analisa ahli di tahun itu, di 2014-2015, memang sudah berubah. Jadi tadi saya nggak bilang berubahnya di tahun di mana. Gini nih, prinsipnya pacta sunt servanda. Kondisionalnya rebus sic stantibus. Kapan rebus sic stantibus ini berubah itu? Pemerintah mesti ucapkan, enggak, rakyat merasakan. Kan rakyat merasakan tidak adil. Terus kita cek pada pemerintah tidak adil enggak? Enggak mungkin pemerintah bilang, iya tidak adil kami. Pasti dia akan bela diri. Itu line of thought-nya begitu tuh. Jadi kita nggak mungkin cari di mana dia berubah, enggak. Dia selalu dalam keadaan tadi saya terangkan, kondisionalnya itu tergantung pengalaman orang. Ada orang yang bilang, enggak, baik-baik aja, humanity baik-baik itu. Keadilan sosial baik-baik itu. Kan itu jadi parameternya diuji antara preskripsi dan deskripsi. Kapan dia diuji? Sepanjang hidup manusia dia diuji terus. Karena sifat dari humanity itu berubah terus, keadilan sosial berubah. Apa parameter keadilan sosial? Gini rasio. Bagaimana kalau Gini rasionya diuji berdasarkan spending, bukan pada income? Berubah lagi kan keterangannya kan? Kan itu intinya. Jadi semua hal yang menyangkut kesepakatan dia bisa diubah atau disesuaikan bukan karena keadaan, tapi persepsi orang terhadap keadaan. Gitu. Kalau keadaan itu faktual kan nanti. Siapa yang bilang Indonesia tidak bertumbuh? Ini faktanya nih, kita naik 5%. Iya, tapi buat investor asing bilang 5% itu artinya masih -3 gitu. Jadi begitu kira-kira jalan pikirannya. Ketika ISIS sudah masuk di Indonesia di tahun 2014-2015 dengan fenomena banyak orang, kemudian ada beberapa kejadian mendeklarasikan dan berbaiat, apakah itu bisa dikatakan fenomena sudah berubah? Fenomena apa yang? Fenomena Pancasila. Enggak berubah, Pancasila enggak berubah. Deskripsi kita tentang keadilan itu yang berubah. Kalau saya misalnya, saya lihat keadaan Indonesia 2015 enggak ada keadilan. ISIS datang bujuk saya. Ini kami punya konsep keadilan. Saya pro ISIS. Pasti.
Kenapa? Karena dia lebih adil dari Pancasila. Lalu ada orang ajak diskusi saya, udah pernah ke Surya nggak Rok? Belum. Dia terangin pada saya bahwa itu adalah fata morgana. Saya ubah lagi persepsi saya kan. Kan itu pentingnya orang berpikir gitu kan. Jadi konsep itu tidak tergantung pada isi doktrinnya, tetapi persepsi saya terhadap doktrin itu. Berarti persepsi bisa berubah ya, tergantung dengan perjalanan waktu dan pengalaman-pengalaman dia. Per definisi persepsi artinya perubahan itu, karena itu disebut perception itu. Baik, tadi terkait dengan kekaguman ya, kekaguman seseorang terhadap orang lain. Itu tadi ahli mengatakan bahwa bisa mempengaruhi aspirasinya, iya kan? Kemudian juga tadi aspirasi merupakan harapan ya, harapan. Jadi emang ada benang merah antara kekaguman, kemudian ada aspirasi yang bisa didapat dia, ada harapan, seperti itu ya. Betul, dia benang merah, tapi sering dia jadi benang basah gitu, karena nggak bisa ditegakin lagi. Nah, itu yang bikin orang frustrasi kan. Dia mengidolakan seseorang karena di media massa digembar-gemborkan, sudut pandangnya diatur kamera. Begitu ketemu lain. Baik. Jadi itu sifatnya. Jadi aspirasi itu tidak satu garis, atau tidak istilah ibu tadi. Ya dia benang merah, tapi benang yang juga bisa basah gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Masih ada dari penuntut umum? Cukup. Cukup. Dari penasihat hukum masih ada tambahan? Cukup. Dari terdakwa ada pertanyaan sama ahli, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara ahli, saya ingin konsistensi berpikir, disiplin berpikir saja, karena saya anggap ahli memiliki keahlian tentang itu. Pertama-tama saya mau tanya soal apa batasan sebuah kebebasan berpikir dan berpendapat dengan sebuah perbuatan kriminal secara morality, apa ininya penjelasannya? Orang yang memilih kriminal itu artinya dia tidak sanggup berpikir. Tidak sanggup berpikir. Tidak berpikir, atau dalam istilah teknis unreason. Nah, unreason ini yang mesti diuji. Apakah unreason itu built in di dalam psikologinya, atau unreason ini disponsori oleh orang lain itu? Kan itu yang mesti dibedain kan. Jadi seorang kelihatan tidak bisa berpikir, ya karena dia baru dicekoki oleh alkohol, misalnya dia nggak bisa berpikir. Jadi kondisi itu yang mesti kita uji itu. Apa penyebab dia unreason sehingga dia berbuat kriminal? Bisa karena frustrasi sosial, bisa karena kelengkapan kognitifnya tidak cukup gitu. Nah itu yang kemudian jadi alasan pemaaf sebetulnya dalam hukum. Jadi semua orang dianggap reasonable, mampu untuk menghitung konsekuensi. Karena itu dia diminta pertanggungjawaban atas pikirannya itu. Nah bedanya tadi seorang kriminal juga bisa berpikir rasional. Saya kasih ilustrasi ya supaya kita bisa bandingkan itu. Misalnya hukum pidana menganggap bahwa kejahatan terhadap perempuan udah tinggi sekali kasusnya tuh. Oleh karena itu pemerkosa itu disamakan punishmentnya dengan pembunuhan. Logikanya begitu kan, supaya dia gentar para pemerkosa dinaikin aja. Kalau perkosaan itu 15 tahun, dinaikin hukuman mati. Jadi setara, memperkosa sama dengan membunuh dihukum mati. Dengan asumsi pemerkosaan itu turun, kan itu asumsinya kan, naikin hukuman tuh. Sekarang kita lihat hasilnya. Ternyata justru 2 tahun setelah hukum itu diubah, angka perkosaan dan pembunuhan justru naik. Sekarang kita uji rasionalnya di mana. Kita bisa bilang memang biadab nih pemerkosa nih. Udah memperkosa, membunuh pula tuh. Ya kalau dia beradab dia nggak akan memperkosa. Jadi kenapa dia melakukan pemerkosaan sekaligus pembunuhan? Karena dia seorang homo economicus. Dia mau cari manfaat yang paling besar. Kalau dia hanya memperkosa,
ditangkap hukuman mati juga. Karena ada saksi, korban. Kalau dia memperkosa sekaligus membunuh, kemungkinan dia ditangkap lebih kecil. Kan begitu kan? Itu yang diterangkan dalam ilmu hukum yang namanya Economic Analysis of Law. Saya ngajar itu dulu. Buku babonya dibuat oleh Richard Posner, Economic Analysis of Law. Jadi kita mesti lihat itu selalu, keadaan itu. Seorang sangat rasional karena dia menghitung manfaat ekonomi. Kalau saya hanya memperkosa dihukum mati juga, mending saya bunuh sekalian tuh. Kalau ketahuan kan hukuman mati juga, tapi kemungkinan untuk lolos ada karena kesaksian korban itu hilang itu. Yeah. Jadi kita mesti hitung itu tuh, cara melihat posisi seseorang di dalam kriminalitas. Ya, antara kriminalitas dengan kebebasan berpikir tadi itu. Ya. Nah, kalau dalam suatu kegiatan diskusi atau seminar, orang bisa, tadi sudah dijelaskan oleh ahli panjang lebar dan atas bawah, ya, bahwa soal khilafah itu soal ide, ya kan? Kemudian ada orang yang hadir di kegiatan itu melakukan perbuatan kriminal. Mengukur bahwa itu disebabkan oleh diskusi itu bagaimana kira-kira secara konsistensi berpikir itu? Ada berita di koran. Yeti ditemukan mati di kamar kosnya pada jam 4 pagi. 2 jam sebelumnya dia terlihat ada di kafe minum alkohol, ada amfetamin di situ. Lalu headline bilang Yeti meninggal karena minum alkohol. Memang itu terjadi secara berurutan. Minum alkohol jam 2, matinya jam 4 gitu. Lalu orang ambil kesimpulan mati karena alkohol. Itu yang namanya kesalahan logik. Post hoc ergo propter hoc. Bisa diulangi? Post hoc ergo propter hoc. Bahasa Latinnya begitu. Bahasa Inggrisnya tuh after this, therefore, because of this. Setelah ini, oleh karena itu disebabkan oleh ini. Itu kegagalan logika tuh yang standar kita ajarkan pada mahasiswa. Jangan sampai berpikir post hoc ergo propter hoc. Sesuatu kalau dalam ilmu fisika, sesuatu yang diurutkan secara serial, dia bukan kausal itu. Memang kita kelihatan ini terjadi setelah itu, tapi ini bukan penyebab itu. Itu pentingnya forensik. Ya. Tapi jurnalis kan cepat-cepat mau dapat sensasi kan, ini penyebabnya, itu bukan. Harus diperiksa dulu kondisi-kondisi partikular yang menyebabkan dia meninggal. Baik. Gitu. Jadi ini soal logik saja. Baik. Nah, dengan logika berpikir seperti itu, logic of thinking seperti itu tadi. Ketika ada satu, tadi contoh siapa tadi, perempuan yang Yeti tadi itu, itu waktunya 2 jam dikasih contoh ya. Kalau kemudian Yeti itu 3 bulan kemudian baru meninggal, kemudian tidak pernah berhubungan lagi dengan teman-temannya yang di minum alkohol di kafe itu. Apakah secara kewarasan berpikir itu masih bisa disebut sebagai ada hubungan kausalitas tentang itu? Padahal dia tidak pernah berkomunikasi apapun setelah itu. Mungkin si Yeti itu bertemu dengan Yeti di Himalaya, lalu dia ketakutan, mati karena ketakutan. Karena ada makhluk astral Yeti. Ya. Jadi memang nggak bisa itu, bahkan 1 detik pun nggak boleh lakukan kausalitas itu. 2 peristiwa yang berlangsung 1 detik tidak boleh diasumsikan itu adalah kausalitas. Itu. Apalagi yang tidak berinteraksi bertahun-tahun dan tidak ada interaksi setelah itu. Ya justru itu. Jadi ini semua terjadi karena ada semacam, saya sebut aja ya, satu fasilitas di kepala Republik yang ingin supaya itu langsung kausal itu. Yeah. Jadi itu bahayanya. Sama seperti bahaya, ini saya kasih contoh lagi ya, dalam sejarah mitologi Yunani. Ada seorang raja namanya Prokestus. Prokestus ini setiap malam dia undang rakyatnya untuk tidur di ranjang emasnya. Karena itu dianggap ini raja yang baik hati itu.
sangat baik hati, satu-satu ganti tidur di situ. Tapi selalu dia intip dari pintu belakang. Kalau si rakyat itu yang lagi tidur, kakinya lebih panjang dari ranjangnya, disuruh gergaji kakinya. Kalau lebih pendek disuruh tarik kakinya. Jadi si raja bikin ukurannya sendiri itu. Nah ini juga bahayanya, kita bikin ukuran sendiri. Padahal sebetulnya deskripsinya nggak begitu tuh. Lalu dia dielukkan sebagai, di dalam logika itu disebut bed of Procustes, ranjang Procustes. Dia dianggap sebagai orang yang mulia karena mengundang rakyat. Padahal dia sesuaikan itu dengan ranjangnya. Kalau rakyatnya panjang kakinya dia gergaji, kalau pendek dia tarik. Oke. Nah bandingkan misalnya dengan wisdom. Disebut aja misalnya di Baduy, karena saya hobinya masuk keluar hutan, ya kenal beberapa culture. Di Baduy itu kalau Anda masuk desa Baduy itu atap yang pakai batangan bambu itu nggak beraturan. Kalau orang bilang ini Baduy ini kok nggak tertib ya, panjang dan pendek sama-sama, malang melintang. Orang lupa bahwa di Baduy ada filosofi, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Jadi begitu cara kita juga membaca peristiwa itu. Seringkali yang panjang dan pendek itu mau dibikin rata, padahal biarkan aja panjang dan pendek. Itu yang namanya kebebasan manusia itu buat mengatur. Jangan dipaksakan seolah-olah negara ini ingin melindungi rakyat, karena itu dibikin rumusnya. Yang ini teroris, yang ini Pancasilais. Itu namanya ranjang Procustes tadi itu. Yang jorok berpikirnya tuh. Dia mau serve tapi sekaligus dia lakukan sesuatu yang menghina orang itu. Kan kalau dia raja yang baik, oke, kalau begitu bikin 2 ranjang dong, yang panjang beneran sama yang pendek itu. Jangan cuma 1 ranjang, sehingga yang mesti menyesuaikan diri rakyatnya tuh. Mestinya rajanya yang menyesuaikan diri dengan apa? Dengan aspirasi yang beragam itu maksudnya. Baik. Jadi saya mau mengutip ini gagasan hermeneutika Gadamer yang tadi ahli katakan, sempat disinggung sebetulnya. Jadi saya bacakan saja. Kutipannya lebih kurang begini. Gadamer mengakui bahwa masalah pemahaman berkaitan dengan memahami pesan, bukan memahami orang. Namun teks yang sama memiliki makna yang berbeda. Memahami teks adalah memahami diri kita dan mengaitkannya dengan teks-teks lainnya. Kita tidak menerima makna dari teks, tapi kitalah yang menciptakan makna ketika bersentuhan dengan teks. Memahami teks bukan dengan transmisi, tapi melalui proses dialog. Yes. Nah, kaitan dengan perkara umum lah, gitu, ya. Tidak ada bukti ada hubungan yang intensif antara si pengucap teks dengan konteks yang dia ucapkan. Tiba-tiba ada orang mengaku bahwa dia terinspirasi dari teks ini, mengaku saja. Ini apa cara berpikir apa seperti ini sebetulnya? Itu betul, itu Gadamer adalah ahli hermeneutics. Muridnya itu namanya Paul Ricoeur. Yang tadi saya terangkan, hermeneutic of suspicion, hermeneutic of faith itu. Jadi prinsipnya adalah kesepakatan terhadap makna itu harus dihasilkan dalam new horizon. Itu istilah Gadamer. Jadi naikin ke satu horizon, bukan saling klaim begini lalu. Jadi konsep kita tentang semua hal tadi betul itu selalu gagal karena intensi untuk memaknai itu nggak ada tuh. Orang memaksakan interpretasi, bukan intensi untuk saling memaknai. Fungsi dari hermeneutik adalah memaksimalkan intensi untuk memaknai itu intinya. Bahkan lebih jauh lagi, yang lebih radikal lagi cara berpikirnya, namanya teori dekonstruksi dari Jean-Jacques. Entah ini karena kebanyakan nama di kepala saya ini. Derrida. Kalau di dalam hermeneutik Derrida yang diajarkan di seluruh fakultas hukum dunia itu sekarang itu jadi bahan kuliah utama itu, yaitu hermeneutics, legal hermeneutics.
Satu istilah itu dia jangan diujikan di dalam konteks dari istilah itu, dia diujikan di luar konteks itu supaya lebih fair, supaya horizonnya lebih luas itu. Jadi jangan kita anggap bahwa teks istilah itu kita kembalikan pada teks, itu bagus juga tuh. Tapi kita juga mesti ambil risiko istilah itu dipakai di dalam teks yang lain supaya lebih fair itu. Itu yang namanya oposisi itu. Jadi kita mesti berpikir seolah-olah kita beroposisi supaya kita lengkap pikirannya, tidak picik. Nah kalau kita nggak terbiasa begitu, kita akan langsung judge itu. Lu terpengaruh oleh dia, lu horizon maknanya nggak ada, tapi dia langsung bilang Anda terpengaruh. Nah itu yang saya sebut tadi, karena mereka yang saling menuduh itu, yang menganggap Anda terpengaruh, dibayang-bayangi oleh satu teks besar, yang dalam konteks ini namanya Islamofobi. Itu teks besar. Justru teks besar itu yang mesti kita bongkar. Kalau kita bongkar, kita akan lihat sejarah istilah Islamofobi datangnya kapan. Sebelum Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, ketika ketegangan Timur Barat, atau ketika ada teori Clash of Civilization yang dibuat oleh pemerintah Amerika, yang disponsori oleh akademisi seperti Huntington itu, dan brain trust seperti Rand Corporation. Nah, semua itu yang dipelajari untuk menghasilkan kembali demokrasi. Nah, Amerika sekarang sedang membongkar itu karena menganggap bahwa ini kok kejauhan nih teori Islamofobi ini. Buku-buku dari Huntington, Clash of Civilization itu dibantai sekarang tuh. Itu hal yang biasa. Sama seperti dulu otoritarianisme Indonesia itu di backup oleh teori-teori man in horseback. Apa namanya, militer itu penting untuk stabilitas. Sekarang nggak ada orang yang bicara itu setelah demokrasi terjadi. Jadi hati-hati bahwa sinopsis tentang dunia termasuk istilah-istilah radikal, fundamentalism, Islamofobi itu adalah bagian dari upaya untuk menghegemoni. Nah kita mesti justru bongkar itu. Kalau nggak kita terjebak terus dalam hegemoni yang diisi orang lain. Jadi kita menari dalam gendang yang ditabuh orang lain. Itu konyolnya bangsa ini nanti itu. Terima kasih. Baik. Nah, ada 3 kegiatan, lebih kurang begitu ini sebagai contoh kasusnya. Di kegiatan diskusi pertama, narasumbernya sudah mengingatkan soal ada jebakan-jebakan, ada perangkap-perangkap, ada khilafah yang didesain untuk tujuan-tujuan, kalau dalam istilah Snowden itu sarang lebah, strategi sarang lebah, untuk memancing orang-orang bodoh dan sesat pikir itu sudah disampaikan pada kegiatan pertama. Kemudian pada kegiatan kedua, si narasumber juga menyampaikan bahwa karena narasumber ini tahu bahwa umat Islam ini yang bacaannya terbatas atau membatasi literasinya, sebaliknya juga yang tidak belajar agama juga begitu, membatasi juga literasinya. Dan si narasumber tahu bahwa umat Islam yang terbatas literasinya maupun yang umat Islam yang tidak punya literasi juga tentang Islam itu sangat paham fakta bahwa umat-umat Islam yang seperti ini saling membenturkan, yaitu satu sisi dia menginginkan pokoknya apapun syariat Islam tanggung jawab individu, sementara yang lain umat Islam yang juga kurang literasi tapi juga punya Islamophobia itu menyatakan nggak boleh Anda bicara Islam, ini bukan sistem Islam, kira-kira begitu benturannya. Si narasumber menyatakan ada syariat yang kewajiban individu, ada yang tidak bisa kewajiban individu, walaupun itu wajib, tapi harus ada authority, ada kekuasaan, ada state, ada negara. Dalam bahasa Arab state, negara itu daulah, begitu. Nah kalau itu kemudian disampaikan, ada orang salah persepsi karena tidak dialog, tidak mengklarifikasi tadi itu. Dia anggap kemudian saya terinspirasi itu karena kemudian tiba-tiba dia ngebom bicara itu. Nah ini situasi apa ini sebetulnya? Kekacauan berpikir seperti apa? Iya, ini sama dengan gejala. Dulu saya belajar filsafat Islam mungkin 8-9 semester.
Tapi karena guru saya cuma satu orang, namanya Profesor Harun Nasution, guru besar UIN, yang alirannya adalah Mu'tazilah, lalu dianggap saya nggak peduli pada wahyu. Itu konyol kan? Padahal justru karena saya baca Al-Ghazali, lalu saya mau bandingkan itu dengan ajaran Mu'tazilah itu. Jadi sebetulnya betul tadi, karena kekacauan di dalam koordinasi pikiran, tiba-tiba di stigma aja sebetulnya. Nah ini bagian dari orkestrasi yang diinginkan negara sebetulnya. Negara membuat partitur dua gitu, supaya kalau ini bunyi, ini mesti dibunyikan juga. Padahal dia kakofoni, bukan harmoni. Itu yang dalam bahasa gampang kita sebut upaya membelah masyarakat untuk mengontrol. Jadi ini yang dulu dalam ilmu sosial disebut regimentasi. Dibikin bermusuhan supaya saya bisa kontrol. Itu betul-betul sama dengan politik divide et impera yang dipakai Belanda, sama. Dan kita masuk dalam jebakan itu. Tapi kalau bilang ini negara demokratis, nah justru disulap dengan negara demokratis seolah-olah kita nggak bisa baca itu. Tapi kita yang punya otak paham the hermeneutical suspicion, maka kita suspicious, kita curiga. Kita curiga tiba-tiba negara ngomong tentang nasionalisme. Kok nggak ada apa nasionalisme? Itu karena dia mau menyembunyikan fakta ketidakadilan sosial, dibikin narasi baru tuh. Padahal mak-mak tahu bahwa nasionalisme itu nggak penting, itu udah selesai. Yang penting adalah social justice. Nah, demikian juga isu terorisme itu begitu jadinya tuh. Jadi pemanfaatan isu untuk pengendalian itu yang disebut sebagai apa istilahnya? Kalau pakai istilah hari ini, vibes-nya begitu. Kalau kata anak milenial ini vibes-nya begitu. Vibes, VIBS tuh. Tapi kita bisa terangkan bahwa memang ini adalah senjata untuk pengendalian. Satu teknik paling purba adalah belah opini publik. Dalam pembelahan itu kita bisa pilih nanti. Satu waktu nanti dipilih yang ini, nanti dipilih yang itu juga kan. Jadi itu yang terjadi itu. Nah sialnya Indonesia nggak punya semacam oposisi di dalam pikiran. Oposisi dalam politik aja dihalangi, apalagi oposisi pikiran kan. Berapa banyak seminar yang ingin membahas soal ISIS itu dilarang di universitas. Padahal kita mau ajarin itu dalam kontra pikiran tuh. Begini problemnya, ini yang disebut sebagai negara, di dalamnya ada doktrin Islam, di dalamnya ada pemerintahan. Itu negara Islam. Kalau disebut negara Islam, itu definisi negara, definisi pemerintah kan. Padahal di dalam filosofi itu yang namanya komprehensif. Islam itu komprehensif, artinya menyangkut semua. Tidak ada pembedaan sekuler antara yang vertikal dan yang horizontal. Yang bisa ditafsirkan adalah yang bagian muamalah itu bisa hermeneutis. Yang vertikal nggak bisa ditafsirkan. Jadi keimanan itu didasarkan pada yang vertikal. Tapi pemerintah mengobok-gobok yang bagian muamalah ini, yang sosial itu supaya dikaitkan dengan yang vertikal. Di situ curangnya pemerintah. Lain kali saya bisa terangkan itu secara lengkap dan saya baca sebuah narasi pemerintah dan ujungnya adalah itu upaya untuk pengendalian opini dengan maksud menghegemoni pikiran itu, dan itu bahaya bagi demokrasi. Apakah contoh kasus Desa Wadas itu yang sama persis, yang menolak dijadikan desanya jadikan tambang itu kemudian disebut anti NKRI ya itu semuanya oleh kelompok penduduk desa yang sama ya. Seperti itu lebih kurang. Itu persis yang terakhir apalagi tuh. Jadi IKN yang terakhir. IKN. Ini TNI kok melawan keputusan pemerintah IKN. Padahal Pak Jokowi cuma baca WA grup mama. Kan begitu kan? Lalu beliau parno karena kepo tuh. Jadi dia sendiri nggak percaya bahwa IKN itu sudah diputuskan. Ngapain masih ngintip WA grup emak-emak itu? WA grup warga negara diintip oleh kepala negara, itu nggak sopan dan berbahaya bagi kebebasan kita untuk berinformasi kan. Padahal emak-emak di situ cuma saling kritik. Kalau IKN pindah, bagaimana awalnya ya? Anak saya sekolahnya di Jakarta, jadi mesti nyari kos-kosan baru. Itu pembicaraan biasa. Tapi negara merasa terganggu karena negara sudah punya desain bahwa tidak boleh ada pikiran alternatif melawan yang sudah diputuskan oleh istana. Nah di situ berlakulah tadi prinsip band of Procustes, ranjang Raja Procustes. Dia nggak mau lihat perbedaan. Pokoknya ranjang gua begini nih, silakan tidur, panjang gua potong, pendek gua tarik. Jadi itu bahayanya pemerintah yang nggak ngerti local wisdom dari masyarakat Baduy misalnya, bahwa yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itulah Indonesia, keberagamannya begitu. Baik. Sekarang saya masuk ke
teks dan konteks. Dalam konteks waktu, dalam teks tentang wacana. Di sini saya mengutip saja pemberitaan. Ini Sidney Jones. Sidney Jones ini menyatakan, pakar duga ada obsesi pemerintah buktikan FPI terkait terorisme. Dalam bahasanya ini pakar terorisme ini, padahal dia tahu banyak tentang terorisme. Bahkan beberapa sumber informasi dari pemerintah juga, Sidney Jones ini sumber informasinya pemerintah dalam soal pemberantasan terorisme. Tapi dalam konteks ini, Sidney Jones menyatakan bahwa pada saat itu seperti yang ahli nyatakan tadi, ini lagi trending topik kalau dalam bahasa Twitter. Jadi FPI Makassar itu mencoba untuk membuat public discourse. Nah, diundanglah pembicara dari Jakarta. Nah, kemudian Sidney Jones juga tahu fakta bahwa 3 bulan setelah itu sampai 6 bulan setelah itu FPI Makassar memisahkan diri. FPI Makassar maupun FPI Sulawesi Selatan itu memisahkan diri. Ini dari berita ini. Nah, apa konteks dan teks itu yang dimaksud oleh Sidney Jones? Bisakah ahli menerangkan tentang itu? Iya, jadi sebetulnya seluruh kebolongan logika itu udah ditutup oleh Sidney Jones. Sidney Jones itu ngerti dari A sampai Z, ini orang siapa, kelompok mana, relasinya mana, dia poros mana, NTB, Palu, Makassar, Sumatera Selatan, Utara, tiba di Singapura, kaitannya dengan garis Malaysia, dia ngerti semua itu tuh. Dan saya kenal baik riset semacam itu kok nggak dipakai oleh pemerintah, padahal riset yang paling bermutu tuh. Dan Sidney Jones sendiri bilang, kan dia bilang ini framing, kan itu intinya. Sidney Jones mau terangkan itu sebetulnya. Jadi kalau kita akademisi, kita tahu mana sebetulnya headline yang dibikin untuk menjebak dan mana yang disiapkan untuk counter headline itu. Tinggal soal momentum dikeluarin. Kapan poros ini disebutin, kapan poros ini disebutin. Artinya dari awal intelijen tahu, lalu dimainkan itu. Kalau saya mau agak nakal, ya ada proyek sebetulnya itu. Dan proyek itu terkait dengan sistem internasional, sistem global sebetulnya. Di Indonesia sebetulnya ada dalam string itu, semacam wayang, anak wayang dimain-mainkan. Nah sekarang global ideas berubah. Taliban nggak dianggap lagi sebagai teroris oleh Amerika tuh. Deradikalisasi berlangsung di semua kampus di Amerika, dilarang untuk mengucapkan satu kalimat yang berbau Islamofobi, itu langsung kena penalti itu. Jadi ajaib bangsa ini yang seharusnya kita mendahului. Kenapa? Karena kita lebih dahulu pro hak asasi manusia daripada PBB itu. Kita udah masukkan dulu semua itu, baru 2 tahun berikutnya baru PBB adopsi pikiran-pikiran itu kan di dalam semua statuta. Jadi Indonesia lebih dahulu do speak humanity dibandingkan dunia. Nah sekarang terbalik, kita justru dianggap oleh dunia sebagai peternakan kekerasan. Kenapa? Karena state sponsor violence. Jadi ini kekerasan yang disponsori oleh negara tuh. Dan itu Sidney cuma satu. Saya baca literatur banyak yang tiba pada kesimpulan yang sama, bahwa negara-negara pasca demokrasi kalau kehilangan kendali terhadap kemakmuran, dia akan bicara tentang bahaya teroris, bahaya Islamofobi. Itu new kind of global grammar sekarang itu pentingnya kita baca literatur dan paham bahwa bagian ini itu sebetulnya penggalan dari satu sistem global. Nah sistem globalnya berubah, kita masih ada di sini. Nah, itu yang saya sering sebut dungu. Baik, terima kasih ahli. Nah ini secara hermeneutik, kan hermeneutik membaca teks juga. Yes. Nah, apakah ahli bisa memberikan pendapat tentang kalimat ini ya? Setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal, mulai dari pasal 6 sampai pasal 12, yaitu kekerasan intinya itu ya. Artinya apa ini antara yang dimaksud dengan menggerakkan dengan perbuatan yang digerakkan? Logika berpikirnya ya, itu mestinya penjelasannya bunyinya begini. Kalau saya yang buat itu, saya akan dipenjara. Supaya dia efektif menggerakkan dan memotivasi, maka si penggerak dan yang tergerak dia harus dempet begitu mestinya. Apakah bisa disebut hubungan yang intensif, relasi yang intensif dan tidak terpisahkan begitu? Iya, kalau bisa dirangkai sama-sama, supaya jalan di mana-mana sama-sama, supaya nggak ada peluang faktor lain masuk.
interception di situ tuh, atau intervention di situ. Ya. Jadi memang itu undang-undang yang dibikin longgar supaya nanti orang, ya kan ini cuma pengaruh dalam 2 menit, dia pasti terpengaruh. Kan itu yang mau diambil kan. Jadi ini undang-undang yang menghina rasionalitas manusia. Kalau orang rasional merasa bahwa oke, gue pengaruhi dia hari ini tuh, atau jam ini. Coba kita lihat efeknya 1 detik kemudian. Itu baru bisa diukur, karena nggak ada kemampuan intercept. Udah 2 hari, 5 hari segala macam, sistem hormonnya udah berubah. Reaksi-reaksi psikologinya udah berubah. Bahkan handphone yang dia pegang udah berubah. Handphone itu, sebagai contoh, handphone yang dia pegang, yang dia lihat-lihat gambar itu, sebetulnya handphone masa lalu. Karena setiap 8 jam, teknologi berubah. Apalagi psikologi, karena psikologi kita tergantung pada reaksi intensi kita membaca berita di dalam algoritma yang dibuatkan oleh smartphone. Jadi sekali lagi itu undang-undang konyol, tapi itu memang undang-undang yang dimaksudkan untuk yang disebut state of exception gitu. Dalam keadaan darurat mesti ada yang begituan tuh. Jadi kedaruratan itu udah nggak ada, undang-undang mesti begituan kan. Kenapa? Ya karena ada anggaran yang masih harus dihabiskan. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih ahli. Dari Ya, saya cukup terima kasih. yang mulia. Saya mau terangkan satu hal yang supaya mungkin jadi semacam sinopsis dari kasus-kasus semacam ini nih. Saya ada di dalam semua peristiwa politik yang berhubungan dengan kekerasan, termasuk peristiwa saudara Munarman ini tahun berapa itu? 2008 di Monas itu. Saya waktu itu menganggap ini kurang ajar si Munarman ini. Saya tahu dari awal ini orang ini perangainya brutal itu. Bahkan sebelum dia di FPI dia mau hajar waktu di LBH itu. Jadi kita mesti pelajari, itu yang saya maksud tadi, seorang psikolog dia mesti baca sebetulnya behind the scene-nya itu yang biasanya disebut obscene. Kalau ada pagelaran itu biasanya panggung itu ada yang scene, ada yang di depan layar, ada yang obscene. Obscene artinya di belakang layar. Di belakang layar itu biasanya bisik-bisik gitu. Nah, bagian bisik-bisik ini nggak dimengerti oleh psikolog tadi misalnya, karena itu saya terangkan. Yang kedua, saya membela pada waktu itu lawan dari FPI itu di Mahkamah Konstitusi, bahkan jadi saksi ahli di situ tentang ide kesetaraan gender segala macam itu. Tapi saya selalu datang dengan poin bahwa saya tidak ingin prejudice. Jadi saya terangkan itu datar secara. Nah, belakangan kita mesti fair melihat bahwa orang itu di dalam kondisi tertentu wataknya itu bisa beralih secara palsu sebetulnya. Nah, sekarang kita uji misalnya, itu watak yang benar dari Munarman yang di Monas apa yang di sekarang? Yang anti ISIS, yang menjadikan FPI sebagai gerakan sosial, yang mengambil alih fungsi dari Departemen Sosial, Departemen Kesehatan oleh FPI itu. Kan timbangan itu mesti kita bikin. Jadi sekali lagi saya hanya mau ingatkan bahwa sinopsis atau grammar yang ada di istana itu grammar lama, padahal masyarakat udah pakai grammar baru. Nah, grammar baru itu yang dihalangi diucapkan oleh kita, oleh istana. Jadi istana ingin Munarman sama seperti yang dulu terus itu, FPI yang dulu terus itu. Kayak itu ngaco kan. Jadi sebetulnya istana selalu ingin memelihara musuh dalam selimut, supaya dia selalu ada hak untuk mengganti selimut sekaligus mengganti musuh. Nanti juga diganti-ganti itu. Itu watak kekuasaan yang buruk, yang kita sebut sebagai two faces of Janus. Dewa Janus punya dua wajah itu. Kadang-kadang wajah bengisnya ditampilkan, kadang-kadang wajah baiknya ditampilkan. Nah, kekuasaan hari ini begitu, dia bisa putar-putar. Nanti bansos dikirim baru di bujuk-bujuk Wadas itu. Tapi nanti kemudian Wadas itu dipakai drone, tetap ada kegiatan untuk nambang di situ. Jadi bagian-bagian ini yang saya sebut permainan headline aja. Itu bahaya buat orang yang berpikir. Saya tetap menganggap bahwa setiap pengadilan harus memanfaatkan kemampuan menganalisis secara kritis kasus itu. Jadi kita ingin bangsa ini tumbuh di dalam peradaban, yaitu pastikan bahwa ini adalah bangsa yang berpikir itu. Dan hanya pikiran yang bisa mengkerapkan kita kembali. Jadi pikiran
tentu pikiran akal sehat, pikiran yang bermutu, yang sering saya terangkan. Saya kira itu majelis hakim yang terhormat, ibu bapak jaksa dan para penasihat hukum. Mohon maaf kalau ada perangai atau kata-kata saya yang kadang-kala merembes kemana-mana, karena kadang-kala itu memang saya sengaja. Terima kasih. Persidangan. Ya. Ya. Mohon maaf Pak, ini KTP-nya Pak. Baik, dari penasihat hukum masih ada ahli yang mau kita dengar hari ini? Cukup ya, masih ada Masih ahli ada. yang mau dihadirkan? Masih hari Senin ya. Mulia. Hari Senin ya, kesempatan terakhir Pak ya. Tolong dimaksimalkan saksi yang akan dihadirkan karena sesuai dengan rencana kami ya, tanggal 7 saksi akhir dari penasihat hukum, seminggu kemudian tuntutan, seminggu kemudian tanggal 21 itu pembelaan, kemudian kalau ada replik itu mungkin cuma 2 hari ya, baru itu suatu putusan. Ya, insya Allah mudah-mudahan sebelum puasa sudah bisa putus, insya Allah. Begitu ya rencananya ya. Baik, silakan penuntut dakwa. Baik ya, terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hari ini selesai untuk pemeriksaan saksi. Penasihat hukum masih akan menghadirkan saksi. Insya Allah sidang berikutnya akan kita buka kembali pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Ya, sidang kita selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih.